Drop it. Selamat pagi sahabat Sonora, kali ini sama Gede Mariana di Ruang Polisi kita akan ngobrolin terkait dengan penyelesaian sengketa fidusia. Mungkin sahabat Sonora di rumah juga belum memahami ya, apa sih itu fidusia, kemudian apa saja mekanisme penanganan laporan dan juga kasus apa sih yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Tentunya pada hari ini sahabat Sonora kita sudah bersama Bapak Ketut Darwin, ini anggota Unit 2, Subdit 2 Ditreskrim Sus Polda Bali. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih. Oke, apa kabarnya Pak Darwin pada hari ini? Astungkare sampai saat ini lagi baik-baik sih, syukur Pak. Oke, luar biasa ya. Oke, Pak Darwin langsung aja mungkin diinformasikan kepada sahabat Sonora di rumah, mungkin banyak yang belum memahami apa sih itu fidusia nih, Pak Darwin. Oke, terima kasih terkait pertanyaan dari announcer namanya Sonora. Kami coba memaparkan dalam hal ini. Yang dimaksud dengan fidusia itu adalah suatu bentuk objek atau barang jaminan yang mana legalitasnya semua namanya dibuatkan dalam bentuk paper atau disahkan oleh kebagian kementerian, yaitu pada umumnya Menteri Hukum dan HAM, dengan melalui proses melakukan penandatanganan atau dalam bentuk surat persetujuan dan surat pernyataan yang diisi materai dalam sekarang ini adalah 10.000, sehingga diberikan jaminan fidusia itu dalam bentuk akte jaminan fidusia melalui penunjukan notaris. Selanjutnya notaris melakukan pengurusan dalam hal ini melalui proses pengajuan di kantor Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Bali. Oke. Sehingga diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM Bali, sehingga terbit namanya jaminan sertifikat fidusia. Oke. Nggih. Berarti jaminan sertifikat fidusia ini harus ada, harus gimana nih? Inkrahnya harus ada. Oke. Nggih. Harus ada yang jelasnya. Dan itu biasanya saya lanjutin lagi sedikit terkait namanya terbit sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini melalui biaya yang dibebankan pada debitur langsung dipotong oleh kreditur dalam hal ini finance, sehingga tembusannya setelah jaminan sertifikat fidusia itu keluar pun diberikan kepada debitur. Oke. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, bahwa fidusia ini barang jaminan. Ya, objek barang jaminan. Oke, Ya. yang dalam bentuk paper gitu ya. Di dalam bentuk namanya kertas sudah dikeluarkan dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, selanjutnya dan tembusannya itu harus diterima oleh debitur langsung. Oke, nah setelah kita Bapak Jagi udah menjelaskan ya terkait dengan fidusia itu sendiri. Nah kira-kira fungsi dari fidusia ini sebenarnya apa nih Pak? Fungsinya dalam hal ini yang pada umumnya itu dalam bentuk surat, yaitu mengikat terkait namanya sertifikat fidusia antara kreditur dalam ini yang memberikan pembiayaan kepada debitur selaku yang minjem atau menggunakan keuangannya finance. Fungsinya lebih lanjut apabila cacat di kemudian hari bisa dilakukan pelaporan dalam bentuk pidana. Oke. Yaitu bisa dilaporkan di Polresta atau di Polda yang membidangi dalam hal ini Krimsus. Oh berarti bisa dikatakan bahwa kreditur ini wajib mengeluarkan fidusia seperti itu berarti Pak untuk mengikat yang namanya debitur ini atau seperti apa? Pada umumnya ya. Oke. Ya. Tapi kalau namanya kreditur dalam hal ini mangkir juga tidak melakukan pengurusan, debitur sendiri bisa melakukan upaya perdata gitu. Oke. Kenapa? Kalau dilakukan pemotongan biaya atau dana terhadap namanya sertifikat jaminan fidusia, kalau enggak ya mungkin secara perdata dilakukan lagi gitu. Oke, kalau melihat nih kasus mungkin setelah penjelasan dari Pak Darwin sendiri, nah untuk di Bali sendiri nih Pak Darwin melihat sengketa atau mungkin permasalahan terkait dengan fidusia, ini banyak nggak sih terjadi di Bali nih Pak Darwin? Kalau ngomong di Bali banyak dan tidaknya, ya banyak sih sebenarnya, banyak dan di tiap-tiap kabupaten bervariatif sebenarnya terkait kasus fidusia karena dia memiliki cabang dalam hal ini masing-masing finance. Ada dan banyak dan sudah sih diproses dalam bentuk namanya sanksi yaitu hukuman. Oke. Ya.
Tapi kalau kita lihat nih dari 9 kabupaten kota di Bali, itu kasus yang paling banyak itu di kabupaten mana nih, Pak? Karena ini adalah menjadi kota metropolitan Oke. otonomi Korea Madya, jelas di Denpasar. Denpasar. Ya. Denpasar yaitu mencakupi namanya daerah 3 kabupaten, yaitu pada umumnya Badung, Tabanan, Gianyar lebih mendukung lagi untuk Denpasarnya. Oke. Sarbagita lah Sarbagita sekarang, ya, betul betul betul. karena penduduknya dan bisnisnya juga mengacu kepada kebutuhan untuk namanya melakukan pembiayaan atau kebutuhan pembiayaan yang digunakan oleh debitur. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Darwin, kira-kira untuk fidusia ini dasar hukumnya ini ada atau enggak? Dasar hukumnya jelas, yaitu 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 PMK titik 010 2012 tentang fidusia, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Ada 3 poin tersebut yang mana dikeluarkan oleh Pak Kapolri, kedua Kementerian Keuangan, terkait dengan undang-undang yaitu jaminan fidusia itu sendiri. Oke, berarti semuanya ini sudah tercantum gitu ya di dasar sudah hukum. ya. Jadi apapun itu bisa dipidanakan atau seperti apa berarti ya? Karena masalah dipidanakan ini jelas sangat bisa sekali. Dan dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus banyak menangani laporan-laporan seperti ini terkait pidana dan perdatanya. Gitu. Siap. Nah, selanjutnya nih terkait dengan dasar hukum juga ada seperti itu terkait dengan fidusia. Kemudian tugas nih pemegang fidusia ini apa saja tugasnya nih, Pak Darwin? Tugas fidusia dalam hal ini diwakili oleh namanya kreditur atau finance. Apabila dicederai atau cacat demi hukum, akan boleh dilakukan eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan melakukan surat kuasa, mungkin dalam hal ini yang biasanya menggunakan kolektor atau namanya matelang, itu sah-sah saja. Tetapi benar dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh kreditur atau finance sendiri. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa harus ada surat kuasanya juga. Surat kuasa yang sah dan yang menerima memiliki sertifikasi layak untuk melakukan eksekusi jaminan dimaksud. Oke. Oke, selanjutnya nih Pak Darwin terkait dengan peraturan yang ada pada fidusia itu, peraturan apa saja nih yang mungkin sahabat Sonora juga perlu ketahui nih. Peraturan terkait fidusia itu jelas. Sudah selain peraturan Bapak Kapolri, undang-undang menegaskan itu tentang nomor 42 tahun 99, jelas peraturan dimaksud. Selain PMK juga peraturan Kementerian Keuangan, jelas semuanya sudah tertera dan mengatur semuanya. Dan klausul-klausul di dalamnya juga suatu bentuk mengikat terkait namanya kreditur dan debitur itu dimaksud. Oke. Kemudian terkait dengan ketentuan pidana nih. Ketentuan pidana terkait jaminan fidusia. Pada umumnya kalau jaminan fidusia dalam hal ini maksimal 1 tahun, maksimal 1 tahun, mengganti rugi kerugian finansial maksimal 100 juta atau 50 juta, ada itu ya peraturannya. Berarti bisa dikatakan bahwa apabila nih debitur gitu ya melanggar ketentuan, cacat hukum, mencederai, itu berarti maksimal hukumannya itu 1 tahun berarti, atau seperti apa? Atau ini tergantung dengan berapa jumlah yang dipinjam atau seperti jumlah nominalnya ya. Itu sesuai dengan ketentuan fidusia menjelaskan di sini. Dalam hal ini apabila namanya debitur melakukan atau menyalahgunakan yang mana objek jaminan fidusia itu beralih kepada orang dalam bentuk menggadaikan atau namanya dipinjamkan atau tidak dijual, nah ini tertuang klausul atau yang mengatur terkait fidusia itu sendiri. Ya. Ini kan kalau kita lihat di Bali nih Pak Darwin, kan banyak kadang-kadang orang gitu kan kredit mobil, kemudian ternyata mobilnya itu malah dijual ke pihak yang lain. Itu termasuk dalam kasus ini atau seperti apa nih? Jelas dalam bentuk fidusianya karena sudah
mengalihkan objek jaminan fidusia itu, Oke. apalagi dalam menjual kan sudah niat sendiri. Dalam hal ini termasuk mencederai perjanjian yang dimaksud, masuk dalam jaminan fidusia. Oke. Nggih. Kalau kasus seperti ini berarti banyak terjadi di Bali nih, Pak? Banyak, Mm-mm. tapi banyak juga yang kita ungkap, Oke. banyak juga yang masuk namanya sampai ke lapas, gitu. Oke, nah terkait dengan mekanisme nih untuk penanganan laporan nih, itu bagaimana mekanisme Pak pelaporannya nih Pak? Dalam hal ini kita posisinya menerima adanya pengaduan yang terlebih dahulu Dumas dari kreditur atau finance Mm-mm. yang dilengkapi dengan bukti-bukti dalam bentuk namanya adanya PK, Oke. akte jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, ada gitu angsuran, riwayat angsuran, udah gitu terkait namanya surat perjanjian pernyataan itu lengkap dalam bentuk satu bundle. Mm-mm. Kita terima dan kreditur dalam hal ini finance sendiri membuat laporannya melalui SPKT mengirimkan ke bagian kita yaitu menangani fidusia. Oke, jadi seperti itu alur Ya, mekanisme prosesnya. untuk pelaporan ya. Nggih. Oke, nah selanjutnya ini terkait dengan mungkin kasus-kasus yang mungkin sudah ditangani oleh pihak dari Ditreskrimsus Polda Bali terkait dengan kasus fidusia sendiri itu kasus apa saja nih Pak? Yang mungkin yang paling gede nih. Paling gede kalau kasus fidusia karena ini adalah jaminan objeknya yaitu unit ataupun motor yang digunakan adalah pembiayaannya kreditur atau finance. Oke. Kalau kasus besar ini keluar konteks sih dari jaminan fidusia biasanya dilakukan penggelapan terhadap unit itu dimaksud. Oke. Dilakukan penggelapan dalam artian mobil itu mungkin yang nantinya akan dijual atau tidak dipindah tangankan ke orang dengan mendapatkan finansial. Dalam hal ini finansial itu mendapatkan uang. Dalam hal ini transaksinya tidak legal atau namanya dapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur dalam ini selaku pembiaya. Oke. Melakukan penggelapan gitu. Itu termasuk salah satu kasus berarti. Iya, kasus terkait fidusianya. Nggih. Oke, berarti bisa dikatakan kalau di Bali sendiri memang banyak sekali ya kasus-kasus penggelapan barang ya, terutama kendaraan seperti itu Pak ya. Ya, dalam hal ini karena mungkin satu faktor ekonomi yaitu di Bali dalam hal ini selalu berubah. Kemarin contohnya kayak kita mengalami masa pandemi 2 tahun. Oke. Mungkin ya minta maaf masyarakat begitu susah untuk namanya menjalani proses hidup. Yang mana barang apa yang ada itu bisa untuk namanya mencukupi atau nak menggadaikan barang yang dimiliki. Yang mana sebenarnya prosesnya itu adalah pembiayaannya melalui finance gitu. Oke. Nah, dengan banyaknya kasus yang terjadi, kemudian kira-kira dari pihak Ditreskrimsus sendiri itu ada sosialisasi atau mungkin dilakukan atau seperti apa nih untuk mengurangi angka kasus yang terjadi? Dalam hal ini sosialisasi atau edukasinya tetap dalam hal ini kita bertahap. Oke. Setiap mungkin 6 bulan sekali. Mm-mm. Selalu kita ngisi di radio yang berbeda dalam hal ini. Seperti kayak sekarang agendanya. Mm-mm. Mungkin lagi 6 bulan atau lagi 1 semesternya di radio mana kami tidak tahu. Terkait yang membuat agenda ini dari bidang humas sendiri gitu. Oke, nah mungkin di segmen terakhir kita, perbincangan kita, obrolan kita, kira-kira apa nih yang perlu mungkin dari Pak Darwin sampaikan kepada sahabat Sonora terkait dengan fidusia sendiri? Yang mana debitur sudah memberikan kuasa dalam hal ini kepada kreditur atau finance. Jangan coba-coba untuk mengambil risiko yang akan ditempuh dalam hari ini proses atau cikal bakalnya akibatnya adalah kepidana atau perdata. Perdatanya dalam hal ini untuk memberikan pelunasan utang keseluruhan yang diberikan pembiayaan oleh finance, yang pidananya akan dilakukan namanya proses sampai namanya melalui pengadilan dan putusan hukuman maksimal 2 tahun ataupun ganti rugi keuangannya sekitar 100 juta ataupun 50 juta. Itu sih sementara dari kita yang bisa edukasikan. Oke, itu ya sahabat Sonora yang perlu ditekankan gitu ya terkait dengan sengketa fidusia. Jadi buat sahabat Sonora jangan mencoba-coba gitu ya. Karena banyak sudah kita tangani dan kita masuk dari sana dia baru merasa namanya bersalah.
ya dalam hal ini coba kita melakukan mediasi. Kalau masih bisa kita coba namanya lakukan mediasi, kita pasti selalu memfasilitasi hal yang terbaik. Karena jaminan objek fidusia ini tidak semata-mata harus dieksekusi, bisa juga dengan alternatif objek itu dilakukan dijual untuk melakukan sisa utang pokok pembiayaan atau yang dikeluarkan oleh finance. Oke. Kita selalu memberikan alternatif yang terbaik untuk namanya debitur dan kreditur kreditur. sendiri. Ya. Oke, jadi itu ya buat sahabat Sonora, semua terkait dengan sengketa fidusia juga sudah dijelaskan oleh Pak Darwin sendiri selaku anggota Unit 2 Subdit 2 Ditreskrim Sus Polda Bali, dan semoga obrolan singkat ini sahabat Sonora memberikan pemahaman ya buat sahabat Sonora terkait dengan sengketa fidusia. Dan jangan lupa komen, subscribe ya YouTube kita sahabat Sonora di Sonora Bali FM. Dan terima kasih sekali lagi Pak Darwin sudah berkesempatan ngobrol. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin harapan kita juga lain waktu, next month atau next year, kami juga mempunyai harapan untuk mengisi acara kembali. Oke, baik. Terima kasih sahabat Sonora. Demikian obrolan kita dan sampai jumpa. Bye-bye. Ya.